Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pantun ya monolog dari Butet yang disampaikan pada acara Bulan Bung Karno dan isinya ya isinya ngeri-ngeri sedap dan membuat beberapa pihak itu tersinggung ya, terutama pada calon capres yang sudah kita ketahui track recordnya, terus ini dibuka kembali ya. Salah satu yang menarik adalah bahwasanya ada capres yang tukang culik ya. Nah, itu saja kita kurang lebih paham siapa yang dimaksud dan sontak memberikan respon dari Gerindra, dari Fadlison ya, biar dia sedikit cerewet untuk isi dompet. Ini sesuai yang dilansir oleh deli.suara.com ya. Jadi sesekali politik itu adalah hal-hal yang ringan ya, tetapi kadang isinya juga merupakan cywar ya. Dan ini sudah dimulai ketika apa namanya pencapresan itu sudah mulai panas ya, sudah mulai saring serang dan yang paling penting adalah ini salah satu bagian dari kebebasan berbicara yang harusnya diakomodasi dan tidak pantas untuk dikriminalisasi. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Seniman Butet Kertarajasa menuai banyak sorotan usai menyebut sosok capres yang hobi menculik. Pernyataan itu disampaikan Butet saat mengisi acara Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu. Meski tidak menyebutkan nama, publik memahami bahwa pernyataan Butet itu mengarah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pernyataan Butet itu menuai tanggapan dari politisi Partai Gerindra Fadlison ya. Namun Fadli justru menanggapinya dengan kalimat berirama senada dengan pantun seperti yang dibawakan Butet. Butet lagi kepepet, biarlah dia sedikit cerewet untuk mengisi dompet. Cuit Fadlison melalui akun Twitter @fadlison dikutip Senin ya. Pantun Butet Kertarjasa. Awalnya musisi asal Yogyakarta bernama Sri Krishna Encik sekitar pukul 12.20 WIB dipanggil oleh moderator untuk naik ke atas panggung. Encik membawa dua buah lagu pada kesempatan itu. Ketika membawakan lagu pertama, Budaya Butet Kertarjasa membawakan pantun. Terakhir, Encik menyanyikan lagu Njarji Njarbeh. Lagu pertama bertemakan tentang kebohongan. Setelah itu, Encik mempersilahkan Butet membawakan pantun. Butet mengatakan pantun yang dibawanya ini bermuatan politis. Kolonial menjajah Nusantara karena rempah-rempah. Tapi kaum Marhen tetap gagah tidak menyerah. Biarlah hari ini Gelora Bung Karno berwarna merah meski dilukai dan dihianati. Keluarga Bung Karno tidak menyimpan dendam amarah. Tutur Butet disambung gemuruh tepuk tangan puluhan ribu kader PDIP. Bung Karno penyambung lidah rakyat, berjuang menjadikan Indonesia negara berdaulat. Jika ente cari pemimpin yang hebat, lihat dulu kerut-kerut yang menghiasi jidat, kata Butet. Bung Karno menggali Pancasila dasar negara yang disono jangan coba-coba membelokkan fakta. Kalau kalian mencari presiden, pilihlah yang bisa bekerja, bukan capres yang cuma tampil menyusun kata-kata, lanjutnya. Ayam, burung, bebek, dan satu koloni yang namanya unggas, biarkan terbang bebas, jangan dirica-rica. Ganjar Pranowo diperintah partai untuk bertugas, tetapi saat yang sama dia petugas rakyat untuk menjadi presiden Indonesia, tambahnya. Tak hanya itu, Butet dalam pantunnya juga turut menyindir adanya sejumlah pemimpin yang mengaku merasa mendapatkan penjagalan. Kemudian Butet juga menyinggung adanya sosok calon pemimpin yang hobi menculik. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena menyolong. Lah koar-koar kok mau dicegal, tuturnya. Jagoan Pak Jokowi rambutnya warna putih, gigi bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik, sambungnya. Terakhir, Putin menyinggung dalam pantunnya soal adanya calon pemimpin yang cuma modal transaksional. Ini yang terakhir, cucu komando mengkerek kadal tak lezat di gulai, walaupun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional dijamin bukan tauladan, katanya.
Pada kesempatan itu Butet menyampaikan pidato selama 5 menit di hadapan sekitar 100.000 kader PDIP. Tak hanya Butet dan Encik saja yang tampil dalam acara ini, grup Bimbo juga membawakan lagu karya mereka yang berjudul Bung Karno. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan pantun dari Butet Kertarajasa yang pasti bermuatan politis dan ada yang tersinggung, termasuk juga Fadlison dalam hal ini merupakan bagian dari Gerindra. Tentu saja yang disinggung ya ketua umumnya yang dalam tanda kutip ya disinggung dalam hal ini ya. Jadi dalam hal penyampaian pendapat ya itu sah-sah saja tentu saja karena itu dilindungi ya pasal 28 ya, negara menjamin kebebasan untuk berkumpul berserikat ya mengeluarkan pikiran dalam lisan dan tulisan. Dan apa yang disampaikan oleh Butet ya satu hal bagian dari ya hak untuk menyampaikan pendapat. Dan memang ya poinnya apa ya? Poinnya tentu untuk cyber tentu saja kalau kita melihat ya. Dan itu tidak menarik kalau pantun itu atau yang sifatnya muatan politis itu nadanya tidak begitu naik ya. Dan kalau kita melihat ya sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Butet ya menggambarkan siapa yang akan menggambarkan situasi kontestasi pilpres saat ini yang sedang panas dan termasuk dari personal individunya yang mempunyai tentu saja track record ya. Anies seperti apa, Ganjar seperti apa, dan juga Prabowo seperti apa. Dan pada saat Butet menyampaikan ya terkait capres tukang culik, wah itu publik sudah paham bahwasanya siapa yang dimaksud Butet adalah someone yang juga kita tahu bersama. Makanya yang menimpali yaitu ya orang dari partai tersebut yaitu Fadlison ya dengan membalas sesuai dengan kapasitas ataupun suasana yang sama-sama menyampaikan pantun ya dibalas dengan hal yang apik ya. Butet lagi kepepet biarlah dia sedikit cerewet untuk mengisi dompet ya. Ya. Jadi setiap baca pres ya apa yang poinnya apa setiap baca pres itu mempunyai personal masing-masing ya termasuk juga mempunyai sejarah dan kita harus menyampaikan kepada publik ya apa plus minus dari baca pres yang dipunya ya. Kalau sejarah dahulunya kelam ya sampaikan kepada publik. Jangan sampai nanti itu ketika berkontestasi ataupun nanti memenangkan kontestasi pilpres ya malah kita masih garuk-garuk kepala tentang dahulu rekam jejak yang sudah dilakukan. Nah, kan rekam jejak ini juga sering yang disampaikan oleh Anies bahwasanya rekam jejak itu penting gitu ya, bukan nggak penting. Karena visi misi itu kan gampang ditulis ya, kemudian disampaikan. Tapi kalau rekam jejak itu menggambarkan ya, apa yang sudah dikerjakan seseorang ya. Termasuk yang dahulu suka tukang culik ya pasti akan langsung panas gitu ya yang seakan menyindir sesuatu yang sudah dikubur dan yang sudah dibentuk dengan sudah mulai dibentuk ya personal itu dengan baik kemudian diungkit-ungkit ya pastilah marah ya. Nah, tapi hal yang menarik adalah kita haruslah membiasakan gitu ya dalam hal menyampaikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu ya adalah bagian dari ya seni dalam perpolitikan gitu ya. Jadi politik itu tidak melulu hal-hal yang tegas, tegang ya, kemudian harus serius, rumit dan lain sebagainya. Yang kadang itu tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat gitu. Masyarakat maksudnya apa gitu ya. Tetapi dalam hal penyampaian hal yang ringan seperti ini ya Butet sedikit memberikan suatu nuansa bahwasanya politik itu juga ada ya hal-hal yang patut dinikmati ya. Pertama berkreasi ketika melalui pantun ya karena pantun itu juga harus
menentukan rima dari pantun tersebut, dan itu juga perlu ya proses berpikir gitu ya supaya pas, supaya bisa dinikmati dan enak gitu ya untuk dipahami. Dan kemudian ya mestinya kembali lagi ya kita masih menghadapi hal-hal yang serius dalam hal kebebasan untuk berpendapat ya, dan ini penting untuk mengingatkan kita bahwasanya setelah reformasi ini ya hal kebebasan pendapat yang harusnya bisa dinikmati dalam rezim ini seakan ya ada kekurangannya ya, karena aktivitas mengkritik itu juga bagian dari ya kebebasan berpendapat. Tetapi ya kita ketahui ya bahwasanya kritik mengkritik pada saat era sekarang terkesan dikebiri ya. Apalagi ketika mengkritik kekuasaan, apalagi ketika mengkritik ya kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR. Nah, ini sudah banyak tuh yang dicokok ya hanya karena kritik mengkritik ya. Bagaimana misalnya ya beberapa aktivis mengkritik undang-undang Omnibus Law yang itu merupakan bagian dari hak warga negara ya sesuai pasal 28 untuk menyampaikan pendapat ya dalam lisan dan tulisan, kemudian dikriminalisasi ya dengan hal-hal dengan memakai pasal yang digunakan ya sebagai alat gebuk ya, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan undang-undang pidana, peraturan hukum pidana, maka ini menyakiti hati publik gitu ya. Dan sontak melihat bahwasanya ya ketika para aktivis yang ditangkap ya karena ke perihal mengkritik ini juga perlu diingatkan lagi kepada pemerintah yang saat ini harusnya bisa fair ataupun tulus untuk menjalankan ya amanat pasal 28 ya, negara menjamin kebebasan. Ya, kemudian terkait nilai kebebasan sipil kita itu juga sangat terpuruk ya karena nilainya 59, karena Freedom House ya mengeluarkan angka freedom kebebasan sipil kita 59 gitu ya. Kalau di bawah 50 kita jatuh kepada statusnya otoriter, dan ini harus menjadi kritik dan juga desakan kepada pemerintah untuk lebih melihat kembali bahwasanya satu fungsi ataupun satu hak yang dimiliki oleh publik salah satunya yaitu menyampaikan pendapat ya harus diakomodasi gitu ya. Jadi supaya setiap hal yang hanya bermodalkan pikiran melalui lisan itu ya tidak membahayakan gitu ya. Tetapi yang membahayakan ya justru yang sudah nampak dan menjadi musuh kita bersama, yaitu apa? Korupsi gitu. Itu yang harus dijadikan fokus perhatian untuk dijadikan sebagai the common enemy gitu ya. Tetapi kenapa gitu ya ketika kita menyampaikan kritik ya, kemudian juga menyampaikan hal-hal yang terkesan pedas ya, itu dianggap sebagai ya menjadi kebiasaan, yaitu ujaran kebohongan ya, dicari-cari alasan ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran yang akhirnya ya memobilisasi ya, ataupun menyebab terjadi adanya pelaporan-pelaporan yang tidak kita inginkan ya. Jadi dalam politik ya ada juga hal yang santai gitu ya. Di negara jawara demokrasi misalnya Amerika, hal-hal tersebut mengkritik pemerintah itu hal yang biasa gitu ya. Bahkan sampai menyebut hal-hal yang tidak pantas kepada presiden ya. Yang biasa dilakukan pada saat kampanye ya, itu sering terjadi pada saat ya kontestasi pilpres di Amerika ya, menyebut tidak bayar pajak lah ya. Kalau kita mendengarkan debat pilpres ya, tidak hanya pada saat Pak Capres itu saling melontarkan ya kritik ya, tetapi juga ketika warganya ya menyampaikan kritik dan itu kritiknya bisa dinilai pedas, itu tidak apa-apa gitu ya.
Jadi kita tidak pernah menemukan misalnya di Amerika, misalnya orang yang berbeda pendapat itu ya dikriminalisasi bahkan dibunuh. Ini juga yang sangat memalukan jika itu masih bisa terjadi di negeri yang kita masih mencoba untuk membangun, memberikan kebebasan berpendapat itu masih dikriminalisasi. Ya, itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.